tangan, suarakan takbir sekuat tenaga. Kita kencangkan cipinang dengan takbir. Setuju? 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 Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Jangan mimpi 2 periode. 2019 ganti presiden. Takbir! 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 Saya tanya semua umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga NKRI, siap ikut komando ulama, siap 2019 ganti presiden. Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Kegembiraan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kegembiraan yang bisa menyeret kita kepada murka Allah Subhanahu. Bagaimana maksudnya kegembiraan yang bisa menyeret ke murka Habib? Al-farah ala ma'siyatillah, kegembiraan atas maksiat. Timbul tanya lagi, Habib, emang bisa orang gembira karena maksiat? Bisa, saudara. Saya kasih contoh yang paling gampang, yang paling sederhana. Orang pacaran gembira apa kagak? Pura-pura loh. Gembira apa kagak? Jawab yang jujur. Gembira. Saking gembiranya, kalau kata orang Betawi zaman dulu, saudara, kata orang Betawi zaman dulu nih, saya dengar dari nenek-nenek saya. Saking gembiranya orang kalau udah pacaran, itu tai kucing jadi rasa coklat, saudara. Betul apa betul? Walau udah berduaan, Masya Allah, dunia cuma milik kita berdua, yang lain lontrak, saudara. Udah gitu manggilnya Abi Umi lagi, iya, Jainuddin Najira. Masya Allah, gembira luar biasa, saudara. Senang luar biasa, bahagia luar biasa, saudara. Akan tetapi kegembiraan seperti ini ada farahus sa'ah wa husnul abad, kegembiraan yang sementara yang akan berujung kepada kesedihan selamanya, saudara. Hari ini mereka bisa bergembira, tapi besok akan sedih, saudara. Hari ini tersenyum, tapi pacaran itu akan berubah menjadi tangisan di yaumil qiyamah, saudara. Hari ini bangga luar biasa berbunga-bunga, besok di yaumil qiyamah mereka akan mengatakan, andai kata aku bisa mengulang waktu, maka aku tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Ibadah Allah, gembira, bahagia, tapi menyeret kita kepada murka Allah Subhanahu. Bagaimana lagi contoh kegembiraan yang bisa menyeret kepada murka Allah? Contohnya gampang, kemarin kita baru malam tahun baruan, betul? Tapi alhamdulillah belakangan ini gara-gara dakwah di media sosial aktif, kemudian para gubernur, para kepala daerah, berbagai wali kota menyerukan supaya tidak ada hura-hura di malam tahun baru. Alhamdulillah malam tahun baru sekarang lebih sepi dibanding yang lalu-lalu, betul? Umat Islam lebih banyak yang di majelis daripada tahun-tahun sebelumnya, betul? Umat Islam sudah mulai banyak yang ngerti, nggak lagi tiup trompet, nggak lagi main kembang api malam tahun baru. Alhamdulillah. Tapi masih ada, saudara, yang gembira luar biasa. Dia sambut tahun barunya, padahal saudara-saudaranya, saudara, yang ada di Banten sedang menderita, yang ada di Palu masih banyak yang menderita, yang ada di Sukabumi menderita, saudara. Pada tanggal 31 Desember satu rumah, satu kampung tertimpa longsor, nggak ada sisa, saudara. Masya Allah, tetap masih ada yang bergembira, senang-senang, hura-hura, cingkrak-cingkrakan. Uang yang seharusnya digunakan untuk menutup perut-perut yang lapar yang ada di tempat bencana, malah digunakan untuk menyalahkan kembang api yang tidak ada manfaat, tidak ada gunanya pada malam tahun baru, saudara. Gembira mereka luar biasa. Belum lagi yang dangdutan, yang konser lain sebagainya. Masya Allah, saudara, kegembiraan yang seperti ini
Di dunia jadi kegembiraan, tapi di akhirat nanti jadi penyesalan. Subhanallah. Di dunia jadi senyuman, tapi di akhirat nanti jadi tangisan. Na'udzubillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya. Jadi kegembiraan yang pertama, kegembiraan yang bisa membawa kita kepada murka Allah Subhanahu. Ada lagi jenis kegembiraan yang kedua, Pak Bu. Bagaimana kegembiraan yang kedua? Kegembiraan yang mubah, tidak diperintahkan, tapi tidak dilarang. Tidak ada pahala, tapi kagak ada dosa. Nggak ada anjuran, tapi kagak ada larangan. Boleh-boleh saja, silahkan saja, manusiawi saja. Bagaimana kegembiraan yang seperti itu? Yaitu setiap kegembiraan pada umumnya yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan dan tidak berkaitan dengan ibadah, maka kegembiraan tersebut dihukumi mubah, dihukumi boleh, dosa lah. Mudah-mudahan jadi anak soleh insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau salah berarti dia kenceng-kenceng apa? Masya Allah. Boleh bebas saudara, orang boleh bergembira. Bergembira itu manusiawi selama nggak berkaitan dengan maksiat, nggak berkaitan dengan dosa, maka boleh-boleh saja. Contohnya bagaimana? Contohnya orang bercanda boleh nggak? Boleh. Orang nggak boleh bercanda, urat tegang saudara. Betul atau betul? Bercanda boleh, bebas orang mau bercanda. Yang penting bercandanya nggak mengandung unsur kebohongan, bercandanya nggak ada kata-kata kotor, bercandanya nggak ada sampai menyakiti hati orang lah. Boleh, bebas. Itu namanya kegembiraan yang mubah. Tidak ada pahalanya, tapi juga kagak ada dosa. Tapi khusus yang mubah-mubah ini Pak, catat baik-baik, jadikan bekal bawa pulang ke rumah saudara. Perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang sifatnya boleh, nggak ada pahala tapi nggak ada dosa. Seperti pekerjaan kita sehari-hari, yang kita lakukan sehari-hari, tidur, makan, minum, mandi, bangun tidur, diri, duduk, jalan, itu dalam syariat hukumnya mubah, boleh, kagak ada pahala tapi kagak ada dosa. Tapi perkara yang kita lakukan sehari-hari saudara, itu bisa berubah menjadi ibadah. Perbuatannya sama, orangnya sama, waktunya sama, tenaga yang dikeluarin sama, tapi nilainya bisa berbeda saudara. Saya kasih contoh yang gampang, yang sederhana. Contohnya orang yang makan. Saya mau tanya, orang kalau makan, selama yang dimakan halal, boleh enggak? Tangan suarakan takbir sekuat tenaga, kita kencangkan cipinang dengan takbir. Setuju. Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Jangan mimpi 2 periode. 2019 ganti presiden. Takbir. Saya mau tanya semua umat Islam, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga NKRI, siap ikut komando ulama, siap 2019 ganti presiden. Semua angkat tangannya. Takbir. Sallu ala Nabi. Sebelum kita tutup ceramah, saya mau ajak semua yang ada di sini sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkatnya Rasulullah dan Ahlul Badar. Kabarnya hari-hari ini, kabarnya dari mana-mana, macam-macam kabar, banyak katanya, banyak musibah, banyak bencana. Mudah-mudahan berkatnya Rasulullah dan Ahlul Badar, Indonesia diberikan aman oleh Allah, dibersihkan dari bala, dari musibah, khusus di ibu kota Jakarta, kampung kita dijaga dari bala, dari musibah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan berkatnya Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya keinginan Allah wujudkan keinginannya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang belum berkeluarga Allah mudahkan jodohnya, yang sudah berkeluarga diberkahi rumah tangganya. Amin ya rabbal. Ayo semua sama-sama, semua hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah yang jadi backing vokal kita goncangkan cipinang dengan sholawat Badar. Setuju. Ayo semua
semuanya. Salatullah Rasulillah, salamullah. Sekaligus keluarkan. Sebentar. Sekaligus di dalam hadis dikatakan as-shadaqah atau shadaqatus sirtut fil qadabarrah. Di dalam hadis dikatakan sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Sedekah itu bisa nolak bala. Kita sedekah, kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Banten dan Lampung, saudara. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Sukabumi yang tertimpa longsor, kita ringankan beban mereka, keluarkan rezeki kita untuk mereka dengan niat. Insya Allah berkahnya sedekah Allah tolak bala semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal. Berkahnya sedekah Allah kabul semua hajatnya, insya Allah. Amin ya rabbal. Ayo semua yang kompak semua. Salatullah Allah salamullah la yasin. Ya Rasulullah salatullah salatullah. Semua angkat tangan minta sama Allah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli salatullah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin. Semuanya. Al-Quran iman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran petunjuk kami. Semuanya aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semuanya semua. Takbir, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, ya Rasulullah. Bi aidina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Al-Quran, ya Allah, terangi jantung kami dengan cahaya Al-Quran. Jadikan kami orang yang dapat syafaat Al-Quran. Ya Rabb, semua aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semuanya angkat tangannya, semua angkat tangannya. Takbir, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Sekali lagi sebutannya umat Islam siap bersatu.
barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga NKRI, siap ikut komando ulama, siap 2019 ganti presiden. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung mana sih? Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan dan kita simak ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Al-Mahbub Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, langsung saja kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Sallu ala Muhammad. Ya Habib, ya Habib, ya Habib, kaifa Sallu ala Muhammad.